Selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-60. 5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Sahrul Gunawan, di Cermin Cerita Menginspirasi. Kali ini saya pakai baju coklat-coklat, pakai baju pramuka, karena kehadiran narasumber kita, yaitu Kakak Epul. Beliau adalah tokoh pramuka di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Ya. Dan ini baju pramuka pertama kali saya pakai setelah saya menjabat. Kita acuk seragam teh ti sasih sabaraha gitu tadi dipasihkeun teh. Namanya diangge, alhamdulillah ke angge oge. Karena memang kegiatan ataupun ya proses seremonial yang kaitannya dengan pramuka saat ini dibatasi dengan pandemi. Nah, Kakak Epul, saya ingin lebih tahu dengan mendalam mengenai dunia pramuka di Indonesia, sebetulnya seperti apa sih? Yeah. Saya tuh taunya waktu pas saya sekolah sampai dengan tingkat SMA begitu ya, ada kegiatan-kegiatan dan itu memang sangat berkesan. Yeah. Terus dengan kondisi saat ini seperti apa nih? Yeah. Oke. Terima kasih Kak Arul ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan diundang ke acaranya Kak Harul ya, Kak Sahrul. Karena kakak ya, kalau di pramuka ya. Pramuka kakak ya. Jadi apa istilah sebuah kebanggaan buat saya bisa diundang di tempat ini untuk bisa sedikit berceritalah, berbagi pengalaman tentang di gerakan pramuka. Jadi sebenarnya kalau kita sebelum masuk ke pembahasan tadi yang disampaikan Kak Arul, bahwa fundamental di gerakan pramuka itu ada 4 hal. Kita harus tahu dulu yang namanya pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Jadi ada 4 ini yang fundamental sebelum mengenal gerakan pramuka atau pramuka secara umum. Ada 4 hal ini, yaitu pramuka atau pramuka. Ya, pramuka ini adalah anggota pramuka peserta didik yang usianya antara 7 sampai 26 tahun. Jadi ada golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, yang dimana pergolongan. Jadi pergolongan usia. Jadi bukan tingkat sekolah. Bukan SD, SMP, SMA, oh, SMA. gitu ya. Itu mereka hanya mengikuti saja mengikuti, ya, dari karena level-levelnya. Ya, di golongan pramuka ini berdasarkan usia. Karena kita patsunnya ukurannya adalah ke WOSM. Jadi di WOSM, World Organization Scout Movement ini adalah patokan semua scout, pandu atau pramuka ini adalah usia, bukan status sekolah. Oke. Nah, pramuka itu adalah peserta didiknya. Kemudian ada istilah gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini adalah organisasinya. Nah, organisasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, karena kita sudah punya payung hukum organisasi, bahwa kita satu-satunya organisasi yang berhak menyelenggarakan kegiatan kepanduan di Indonesia. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Itu gerakan pramukanya. Ya. Ada pramukanya, ada gerakan pramuka, ada kepramukaan. Kalau kepramuka ini semua yang berbaur hal-hal istilah dengan tema dengan pramuka. Ya, istilah-istilah dengan pramuka di wadah di kepramukaan. Kemudian ada istilah pendidikan kepramukaan. Nah, kependidikan kepramukaan ini adalah proses pendidikan di luar lingkungan
keluarga, Termasuk yang di sekolah-sekolah. di luar lingkungan sekolah. Oh, Ya, di luar lingkungan ya, sekolah, kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, jasmani, rohani, kegiatan di alam terbuka, dan tujuannya adalah ingin membentuk karakter anak-anak dan remaja Indonesia menjadi karakter yang punya kualitas tersendiri. Ya, itu fundamental dari pramuka sendiri. Jadi kita memisahkannya itu adalah pramuka, gerakan pramukanya, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Nah, ini fundamental ini adalah bagaimana menyokong semua tujuan dari gerakan pramuka. Nah, tujuan dari gerakan pramuka adalah satu, karakter, ya, kedua keterampilan, ketiga adalah kebangsaan. Jadi tiga hal ini yang oleh gerakan pramuka anak-anak kita, anak didik kita untuk diarahkan menjadi anak-anak dan remaja yang punya karakter, punya keterampilan, dan punya nilai kebangsaan. Secara konsep sebetulnya itu mensupport ya, Iya. bagaimana penanaman nilai-nilai kebangsaan, kebersamaan, masyarakat kita yang plural, ya, untuk dijaga sehingga tidak ada perpecahan. Ini sangat-sangat efektif sebetulnya dengan konsep dari pramuka, sehingga menjadi sebuah kewajiban, ya, punten di setiap sekolah, termasuk sekolah misalnya sekolah bilingual lah, dari level yang semua harus menggunakan bagai pramuka tiap hari Rabu gitu, termasuk anak-anak saya. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah kewajiban, namun juga tetap esensinya dapat dalam keseharian mereka. Apa sih pramuka itu dan implementasi seperti apa? Karena tidak semua sih, Kang. Kakak. Tidak semua kakak Epul tidak terimplementasikan, tapi memang ada yang hanya sebatas menggunakan pakaian, kewajiban setiap hari Rabu dari setiap sekolah. Itu jadi wajib. Nah, ini langkah-langkahnya apa nih kira-kira nih untuk bisa ngeblend dengan apa yang diharapkan? Jadi esensi dasar dari kepanduan untuk kepramukaan ini adalah kerelawan, sukarela. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa sokoguru dari keanggotaan kita adalah sukarela sebenarnya. Tapi ketika perhatian pemerintah pusat dengan keluarnya Permendikbud, adanya Permendikbud ini mewajibkan kegiatan kepramukaan diintegrasikan ke sekolah-sekolah. Jadi ada tiga kalau tidak salah ada tiga yang bisa diimplementasikan, diintegrasikan antara gerakan pramuka atau pramuka, ya, pendidikan kepramukaan dengan sekolah. Jadi sehingga mereka asumsinya ya tadi karena kewajiban, sehingga dari kewajiban ini hanya sebatas gugur kewajiban, sehingga ada pramuka itu kan istilah, wah pramuka mah hanya bajunya doang gitu ya, bajunya unggul, kemudian hanya tepuk tangan, hanya nyanyi-nyanyi, hanya camping, ya betul itu kegiatan pramuka, tapi itu sebagai alat semua, alat mencapai tujuan dari gerakan pramuka. Kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah karena ada Permendikbud. Jadi tingkat SD, SMP, SMA wajib, ada pola blok, ada pola reguler, ada pola yang di mata pelajaran umum di sekolah-sekolah ini disisipkan dengan kegiatan-kegiatan pramuka. Jadi sebenarnya ini bagus dari segi perhatian dari pemerintah, ingin bagaimana pendidikan karakter ini melalui jenjang sekolah formal dimasuki pendidikan kepramukaan yang non formal, sehingga harapan dari pemerintah sendiri terhadap kebijakan Permendikbud ini, bagaimana anak-anak didik kita tidak hanya sebatas mengikuti mata pelajaran yang kognitif di sekolah, tapi mereka punya afektif, punya kemampuan lebih. Yang tadi bahwa tujuan dari gerakan pramuka adalah pendidikan karakternya, keterampilannya, dan kebangsaannya. Kalau dulu zamannya saya sekolah itu kan ada P4 ya, penataran P4. Terus pramuka juga wajib. Jadi double tuh ya dapat untuk
pengayaan mengenai kebangsaan. Nah sekarang kan P4 udah nggak ada. Iya. Sebetulnya pramuka ini yang menjadi dasar ya, yang baik sebetulnya. Betul Kak Arul. Sebetulnya kalau mengurut lagi ke belakang ya, asal mulanya pramuka teh seperti apa sih Pak? Iya. Kalau pramuka nih ya, kalau pertama pramuka itu kan praja muda karana, ya pemuda atau remaja yang giat bekerja sebenarnya. Kalau istilah Bapak Pramuka Indonesia kan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX kan, bahwa pramuka ini adalah pramuko. Pramuka itu yang di muka, yang di depan sebenarnya. Jadi istilah-istilah dari beliau dikolaborasi sehingga pramuka ini praja muda karana, anak didik, anak muda yang giat bekerja sebenarnya. Oke. Jadi sebetulnya ada nilai leadershipnya yang dikembangkan bahwa setiap anak didik kita ini ya belajar organisasi, belajar leadership ya dari gerakan pramuka sebenarnya. Dan ini sebetulnya keindonesiaannya sangat kental ya. Betul. Jadi bahwa sebelum dikenal dengan tahun 61 di gerakan pramuka, istilah itu kita pandu ya. Ini pandu itu kan macam-macam, aplikasi pandu-pandu itu banyak, Kak Arul. Setiap partai punya pandu. Setiap organisasi massa punya pandu A, pandu B, semua nih. Nah, ketika tahun 61 oleh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui Kepres ini disatukan, disatukan menjadi induk yang sama yaitu gerakan pramuka. Jadi semua tidak ada afiliasi lagi dengan politik, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, nggak ada. Okay. Kalau dulu tuh banyak, sebelum tahun 61 ini masing-masing punya basis-basis kader. Sebetulnya konsep untuk bagaimana menyatukan udah bagus ya sebetulnya dari para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita dulu ya. Iya. Termasuk pemangku kebijakan. Betul. Ya. Jadi dengan adanya Kepres 23861 ya tentang gerakan pramuka ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Undang-undang loh. Undang-undang tentang apa? Tentang gerakan pramuka. Jadi undang-undang ini memperkuat sebenarnya, memperkuat keberadaan eksistensi gerakan pramuka di tanah air. Oke. Cuman inti dari yang sebelumnya gerakan pramuka eksis dengan adanya undang-undang itu apa Pak yang? Apa kakak? Apakah yang didapat? Nah, sebenarnya ini esensinya adalah bagaimana negara memperhatikan gerakan pramuka. Soalnya kalau di sistem keolahragaan nasional ya, bukan undang-undang tentang KONI, undang-undang sistem keolahragaan nasional. Di KNPI misalkan ya, bukan undang-undang tentang KNPI, tapi undang-undang kepemudaan. Ya, tapi khusus gerakan pramuka bukan undang-undang pendidikan kepramukaan, bukan undang-undang kepramukaan, bukan, tapi undang-undang gerakan pramuka. Jadi undang-undang organisasi. Jadi ini esensinya sangat luar biasa. Sekelas organisasi kita di gerakan pramuka ini langsung judulnya saja undang-undang adalah tentang undang-undang gerakan pramuka, bukan jadi khusus di keorganisasian. Sehingga harapan itu pemerintah pusat, pemerintah daerah ini betul-betul menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan gerakan pramuka. Yang selama ini mohon maaf masih melihat bahwa gerakan pramuka, ya mohon maaf, yang jadi ketua pramuka tuh pada nggak mau. Kenapa? Karena pramuka mah tepuk tangan, seremonial gitu ya. Padahal esensi yang mendasar kalau kita baca dari histori, sejarah, kemudian dari undang-undangnya kita sendiri, ini adalah hal komponen yang sangat penting yang katakanlah kondisi saat ini zaman perpecahan sudah mulai kelihatan retak-retak di kondisi anak bangsa saat inilah, Kak Arul. Sebenarnya ini adalah sebuah perekat gitu ya. Perekat kalau misalkan pemerintah kita baik itu pusat, daerah
memperhatikan bahwa benar-benar gerakan pramuka itu sangat penting. Buat siapa? Buat anak-anak dan remaja, anak-anak pemuda kita. Ya oke lah, tahun sekarang yang sudah senior, sudah dewasa, udah bebal lah dengan kondisi saat ini. Tapi anak-anak kan Iya betul. yang usia 7 tahun, 25 tahun, ke depan itu kan mereka yang akan memimpin bangsa ini. Betul. Kalau kita tidak menyiapkan, kita tidak memperhatikan, saya kira sungguh disayangkan ya, karena dengan adanya undang-undang ini sudah cukup kuat, cukup kokoh. Ya semoga kita bisa menjadikan ini dasar ya untuk nanti kedepannya lagi bisa lebih diperkuat lagi koordinasinya dan membuat lebih besar lagi dunia kepramukaan di Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Sok mangga dileut heula, Kak. Tapi. Kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi, dan apa yang menjadi semangat atau konsep dari Pramuka ini ya harusnya bisa menginspirasi kita dalam kesehariannya ya, bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini bisa tetap hidup di masyarakat. Masih bersama Kakak Epul, kita ingin lebih mengulas lebih jauh dunia kepramukaan. Kakak Epul, saat ini dalam situasi pandemi ya, ya kita memang dengan penuh keprihatinan, masyarakat juga, wah pokoknya semuanya perlu untuk saling tolong menolong ya, bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Sebetulnya nilai-nilai kepramukaan ini kan bisa dimunculkan di sini. Nah, apa yang menjadi program ya ataupun yang sudah dilakukan oleh Pramuka terkait dengan hal ini? Oke. Baik Kak, memang di Gerakan Pramuka terkenal dengan kerelawanannya. Kerelawanan di sini mereka bentuk kepedulian. Salah satu kegiatan kepramukaan adalah kepedulian terhadap sesama masyarakat dan makhluk hidup. Nah, termasuk kondisi saat ini di era pandemi ini memang harus ya kewajiban buat kita semua anggota Pramuka untuk bisa, pertama adalah peduli terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang katakanlah kalau di kuartir cabang se-Jawa Barat atau di nasional ada istilahnya Pramuka Peduli, Kang. Nah, Pramuka Peduli ini adalah bentuk satuan atau unit satuan yang khusus memberikan supporting kepedulian terhadap masyarakat. Judulnya Pramuka Peduli. Nah, Pramuka Peduli ini sebenarnya ada tiga komponen ya. Sebelum bencana biasanya ya kan, untuk bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian saat bencananya dan pasca bencana. Karena pandemi ini kan bencana nasional ya, di bencana nasional, sehingga sebenarnya kita sudah implementasi jauh-jauh hari. Pertama yang apa istilahnya memberikan pengetahuan tentang sosialisasi dulu dengan 3M ya. Kita pasang poster di medsos segala macam, aktivitas kegiatan pramuka ini semua menyampaikan pentingnya prokes ini dengan berbagai media lah Kang. Media baik itu medsos maupun poster maupun implementasi ke masyarakat. Bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer saat awal pandemi itu. Jadi meskipun secara kegiatan lapangan belum mungkin dilakukan, karena Jamboree Nasional juga tahun lalu absen, ya. Tahun ini pun sepertinya geser lagi. Biasanya di bulan apa sih, Kak? Juni liburan. Kalau untuk tahun ini ya. Jadi dua kali event ini event tertunda ya, bukan berarti
di Pramuka sendiri tidak peduli di dalam situasi yang menimpa masyarakat sekarang ini ya. Jadi sebetulnya banyak hal positif ya, Kak ya, yang kita bisa dapat. Tadi berarti Pramuka Peduli itu bagian dari satuan-satuan organisasi ya, satuan-satuan apa? Di Gerakan Pramuka. Istilahnya? Satuan unit ya, satuan kegiatan. Oh, oke. Satuan kegiatan. Ya. Nah, yang akan diperingati ini Saka Bakti Husada. Itu bagian sebetulnya ya. Ada beberapa unit berarti ya, banyak ya. Jadi di Pramuka itu ada wadah untuk membina keterampilan diri yang usia untuk 15 sampai 25 tahun tergabung dalam satuan karya Pramuka. Disingkat Saka. Nah, Saka ini ada di nasional itu ada sekitar 10. Ini pertama ada Saka Bayangkara. Bayangkara ini pembinanya ini dari kepolisian. Yang setiap kalau kita mau mudik ya, mudik lebaran gitu kan, anak-anak tuh suka berbaris di jalan bantu yang mudik, ngatur jalan. Itu unit dari kepolisian. Tapi pembinanya adalah dari kepolisian. Ada Saka Wirakartika dengan binaannya adalah dari TNI AD. Ada Saka Dirgantara yang air modeling gitu ya, dengan angkatan udaranya. Kemudian ada Saka Bahari dengan angkatan lautnya. Nah, ada Saka Bakti Husada. Bakti Husada ini adalah ininya pembinaannya adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota. Binaannya pembinanya mereka. Nah, yang dididik siapa? Anak-anak pramuka. Jadi nanti special force lah. Kalau pramuka secara umum, nanti yang minatnya di Saka Bahari, Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada, kayak saya nih, saya aktif di Saka Kencana. Saka Kencana itu dengan BKKBN. Jadi Saka Bakti Husada ini dengan Dinas Kesehatan. Kalau saya Saka Kencana dengan BKKBN dengan kependudukan. Nah, jadi kalau saya aktifnya di Saka Kencana itu ya tata cara pasang IUD, yang pengetahuan tentang alat kontrasepsi, gitu kan, itu dilatih anak-anak itu tidak tabu gitu ya, tentang penyuluhan, tentang keluarga sehat, keluarga bahagia, itu di Saka Kencana ini. Nah, Saka Bakti Husada ini yang nanti tanggal 17 Juli mereka memperingati ini. Nah, ini yang pas dengan kondisi pandemi saat ini. Bagaimana ketika ada vaksin massal nih ya, tiap puskesmas, tiap sentra-sentra yang diadakan vaksin massal, ini Pramuka Peduli sudah bergerak. Di nasional sudah ada himbauan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi massal ini. Ya, memang tidak sebagai yang nyuntiknya gitu ya, tapi mereka membantu menertibkan, mengabsen, mendampingi yang sepuh. Nah, biasanya hal-hal yang sifatnya katakanlah supportingnya event yang pokoknya gitu. Nah, jadi volunteernya itu, dan kita tidak ada gaji, Kang. Di Pramuka tidak ada. Itu merata, Kang, di setiap wilayah. Iya, di setiap kota kabupaten ini kan punya satuan karya Saka ini. Saka macam-macam banyak, Kang, tiap daerah. Nah, ini semua event-event tertentu ini mereka akan bergerak dengan sendirinya, karena mereka punya program, punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada rutin tahunan gitu. Misalkan Saka Bayangkara nih, Kang, setiap musim mudik itu pasti mereka seminggu sebelum dan seminggu sudah Lebaran tuh pasti mereka akan diperbantukan di pos-pos polisi, penjagaan-penjagaan. Dinas Kesehatan juga ya, Saka Bakti Husada itu kan ada pos kesehatan mudik gitu. Itu rutin tiap tahun, dan itu tidak digaji anak-anak, dan tidak ada honor. Mereka benar-benar hanya mendapatkan tanda ikut gotong royong, Kang. Hanya pin atau sebagai badge. Mereka ada kebanggaan. Mereka tidak minta harapan uang, tapi mereka berharap ada kebanggaan. Oh, saya ikut ini nih. Semakin banyak ininya, ada pride-nya semakin tinggi anak-anak tuh. Nah, itu yang dilatih
dari semenjak anak siaga 7 tahun sampai 25 tahun. Jadi mereka kita tidak dilatih dengan, ya mohon maaf ya, mungkin di pramuka bukan anti dengan biaya uang segala macam, bukan. Tapi adik-adik kita dilatih untuk bagaimana kerelawanan ini betul-betul ikhlas. Kerelawanan ini betul-betul mereka tanpa pamrih. Sehingga dari kami ya, para pembina di Saka ini memberikan hanya penghargaan. Penghargaan dalam bentuk apa? Piagam dan tanda ikut gotong royong istilahnya, atau tanda ikut serta. Dengan mereka nempel di sini, ini menjadi sebuah kebanggaan buat mereka dan memotivasi yang lain untuk bisa berbuat hal yang sama. Ini esensi-esensi yang kerelawanan kita di gerakan pramuka. Kalau tadi balik lagi ke pendidikan ya, pendidikan dan mencoba untuk merangkul ya seluruh elemen. Apakah memang fokusnya di sekolah negeri ya, sehingga swasta mungkin ya karena memang agak sulit sepertinya untuk memaksakan, atau seperti apa? Iya. Kalau sekali lagi saya sampaikan tadi kan bahwa gerakan pramuka ini tidak terkotak-kotak oleh sekolah sebenarnya. Kita kan usia ya, nah, pegangannya usia. Nah, antara negeri swasta ini justru ya, kalau di daerah-daerah kan, di pinggir-pinggir ini, Kertasari misalkan, di Ciwidey, Rancabali, justru yang aktif itu yang anak-anak dari sekolah swasta. Justru di sekolah negeri yang SMA ya, SMA negeri gitu ya, Partisipasinya kurang. partisipasi pramukanya kurang. Justru yang mohon maaf di sekolah-sekolah swasta ini intensitasnya lebih tinggi dari mereka gitu. Saya kira sepertinya banyak juga masyarakat yang belum memahami ya. Saya juga ya termasuk yang awam lah ya, untuk melihat seperti apa pramuka itu yang ternyata wow luar biasa ya, dan rentang usianya sampai dengan 26 tahun, artinya 25 tahun. Yang artinya selepas SMA ya, itu juga yang anak mahasiswa mungkin sudah menjadi profesional, bisa juga menjadi bagian. Nah, artinya kan tergantung bagaimana kerelaan diri dari masing-masing ya, dan tidak terkotak-kotakan dengan institusi apapun sebetulnya ya. Nah, bagaimana sih kalau ingin aktif menjadi anggota pramuka tapi baru mulai, artinya dengan level mereka yang aduh saya malu, saya waktu SMP SMA-nya nggak aktif gitu ya, sementara ada ketertarikan. Nah itu gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau kita kan satuan dari ujung tombak pembinaan dari gerakan pramuka itu ada di gugus depan istilahnya. Jadi bukan di sekolah, gugus depan kan. Nah, gugus depan ini menampung keanggotaan mereka yang baru. Bisa itu untuk pangkalan di perindukan siaga, satuan pasukannya penggalang, ambalannya penegak, keracaannya penegak. Nah, mereka bergabung di situ, tergantung usia. Misalkan usia saya 17 tahun nih, ya pasti bergabungnya ke ambalan penegak. Di sana bergabung dengan yang seusia. Kemudian yang perguruan tinggi, misalkan di perguruan tinggi ini racananya tidak ada. Nah, di satuan misalkan di perumahan, di komplek, membuat sebuah gugus depan, dan di situ berhimpun anak-anak yang mau bergabung di pramuka, itu boleh juga mendirikan sebuah organisasi gugus depannya di berpangkalan dimanapun, asal di NKRI boleh gitu. Nah, kalaupun kepada yang orang dewasa, ya kita orang dewasa, pembina lah. Pembina ini disebut orang dewasanya di gerakan pramuka. Nah, ini bergabung di mana? Pertama di kuartir. Ya, kuartir ini ada di kuartir ranting, di kecamatan, ada kuartir daerah, kuartir cabang, kabupaten, kota, kuartir daerah Jawa Barat, kuartir nasional. Pun di majelis pembimbing. Nah, di pramuka itu ada kuartir sebagai pelaksana teknis, ada majelis pembimbing Kak Karul. Jadi seperti di sinilah di Kabupaten Bandung misalkan, di sini ada kuartir cabang Kabupaten Bandung, ada majelis pembimbing cabang Kabupaten Bandung. Nah, majelis pembimbing itu siapa aja?
diketuai oleh Ekoposio adalah Pak Bupati, wakilnya Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejaksaan biasanya Terkait seperti itu ya, terkait para kepala dinas, tokoh masyarakat. Boleh tokoh masyarakat masuk di situ, Oke. di jajaran Mabi. Nah, kalau misalkan dia kompetensinya misalkan dibutuhkan oleh kuartir, bisa bergabung di kuartir, kuartir cabang misalkan. Nah, ini kuartir cabang, kuartir ranting, kuartir daerah. Nah, di mana Tapi kalau untuk aparat pemerintah mereka harus dari inisiatif mereka mendaftarkan ya berarti ya? Atau memang automatically, Pak? kalau majelis pembimbing biasanya otomatis Oke. tugas penugasan biasanya Oke. dari pucuk pimpinan biasanya ditugaskan untuk menjadi jajaran majelis pembimbing. Nah, kalau di kuartir, nah ini yang relawan itu. Oke. Misalkan saya punya kompetensinya di kehumasan, di pengabdian masyarakat, di jejaring, itu bisa bergabung di situ untuk bisa mengkolaborasi membesarkan organisasi tersebut gitu Kang. Jadi bebas semua ya setiap warga negara Indonesia untuk bisa bergabung di gerakan pramuka dengan tidak melihat unsur sara ya, suku, agama, ras, golongan, partaian, itu bebas dalam artian begitu bicara pramuka ya lepas semua. Kita bicara adalah merah putih. Oke. Gitu. Dan ternyata pramuka itu di dalam ya kita bernegara ya dapat privilege yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan lebih mantap lagi perhatiannya, anggaran dibesarin lagi. Enggak ya, salah ya. Apa udah maksimal sekarang, Pak? Sebenarnya jadi untuk anggaran tuh Kak dilematis sebenarnya. Karena ada istilah bahwa kewajiban setiap anggota pramuka itu adalah iuran anggota. Besarnya gerakan pramuka sebenarnya oleh iuran anggota. Berarti sebetulnya besarnya pramuka yang ada di Jawa Barat ini dari anggotanya yang luar biasa berarti ya? Betul. Di Jawa Barat aja kemarin kita anggota hampir 6 juta Kang. Dulu waktu di Jawa Barat saya aktif di Jawa Barat 6 juta. Kalau ada event itu urunan Kang. Ada event ya, iuran Kang. Contoh misalkan Kang, ada kegiatan bakti sosial camping selama 10 hari di Aceh misalkan. Namanya judulnya Perkemahan Wirakarya. Se-Indonesia. Mereka datang ke sana itu untuk kerja bakti. Tapi ada iuran. Si panitia tuh ngadain iuran. Fee camping 500.000. Tiket pulang pergi ditanggung sendiri. Perlengkapan semua ini semua sendiri. Dia sendiri. Kebutuhan selama di sana sendiri. Kebutuhan sendiri. Tapi banyak aja yang daftar gitu ya. Rebut-rebut. Ingin. Itulah. Ya, orang disuruh hebat itu bisa suruh kerja, bukannya minta honor di sana. Justru kita ngeluarin uang, ngeluarin untuk ongkos, ngeluarin untuk biaya hidup di sana. Tapi di sana kerja, pulang dapat apa? Yang tadi dapat piagam, dapat tanda di sini, tanda ikut gotong royong Tigor. Sebuah kebanggaan, saya ikut nasional nih. Ini saya kira para pemimpin-pemimpin ya, para pemilik perusahaan, saya kira harus bisa belajar ini dari nilai-nilai pramuka sehingga orang bisa digiring mengikuti perintah Patsun loh, patsun. Jadi patsun. Iya. Sama Kak Budi Waseso ya, kalau beliau ada instruksional tentang ayo pramuka peduli buat bumbung kemanusiaan. Oh itu tiap kota kabupaten, tiap gugus depan itu dengan sendiri. Tapi saya kira kan ini memang dari nilai pramuka itu sendiri ya, kerelaan, gotong royong, ya, banyak sekali hal-hal sosial, dan mudah-mudahan dunia kepramukaan Indonesia akan semakin maju, semakin berkualitas lagi, dan dari pandemi yang insya Allah sebentar lagi kita akan lewati, muncul lagi, bergeliat lagi nantinya ya. Atur nuhun Kakak Epul. Ini sebelumnya saya kasih. Ini buku bestsellernya Gerakan Pramuka. Kalau untuk mempelajari apa pramuka ada di sini. Kebetulan ini produk asli kita dari Balena, tapi sudah menasional. Oke, saya harus baca ini. Boemen Ragam Melatih Pramuka.
Hatur nuhun. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Sehat-sehat terus Amin, amin, dan amin, mudah-mudahan semua juga yang sedang menonton acara ini diberikan sehat, berkah ya. Salam untuk keluarga di rumah. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.